Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Kali ini saya mau mengajak kita untuk berkatekesi tentang divine engineering. Ya, ada yang tahu ini? Rekayasa ilahi. Ini adalah sebuah argumen epistemik untuk otoritas gereja. Jadi kenapa orang Katolik mengajarkan tentang dogma infalibilitas gereja yang dieksekusi oleh Paus? Ya, karena ini adalah divine engineering, rekayasa ilahi. Nah, dalam dunia yang semakin relatif dan skeptis, muncul pertanyaan paling kuno namun paling mematikan. Apakah Allah sungguh berkata demikian? Suara licik dari Eden yang terus bergema dalam setiap era sejarah. Pertanyaan ini bukan sekedar retoris, dia adalah awal dari keraguan epistemis. Ya, keraguan epistemis ya. Oke. Ya, mari kita mainkan. Oke. Nah, pertanyaan ini bukan sekedar retoris, dia adalah awal dari keraguan epistemik, pintu gerbang bagi semua bentuk kesesatan. Nah, dalam terang itu, doktrin Katolik menyajikan sebuah sistem yang bukan hanya spiritual, melainkan juga epistemik. Episteme itu bahasa Yunani artinya pengetahuan. Nah, epistemologi itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita mencapai pengetahuan yang benar. Nah, epistemik artinya bersifat pengetahuan. Nah, jadi doktrin sistem Katolik itu juga bersifat epistemik, sebuah konstruksi yang memungkinkan umat manusia untuk mengetahui dengan kepastian apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Ya, nah, katekese ini menelusuri prinsip dasar yang menjadikan Gereja Katolik sebagai satu-satunya sistem ilahi yang secara epistemik layak berdasarkan rekayasa Tuhan sendiri. Nah, the engineering of God. Ya. Mari kita lihat epistemologi iman dan kepastian. Ya. Iman menurut kitab suci bukanlah dugaan yang saleh atau harapan samad. Dalam bahasa Ibrani, emunah berarti kestabilan, kehandalan, dan keteguhan. Akar kata yang sama dengan amen. Dalam bahasa Yunani, pistis mengandung arti keyakinan, kepercayaan total, bukan sekedar opini, todoksa, atau kemungkinan eikasia. Ya. Karena itu, ketika kitab suci menyatakan bahwa iman menyelamatkan, yang dimaksud adalah kesetiaan penuh kepada kebenaran yang diketahui secara pasti. Karena berasal dari pribadi yang tak mungkin menipu maupun tertipu. Inilah dasar dari ajaran Katekismus Gereja Katolik KGK 157 bahwa iman lebih pasti daripada semua pengetahuan manusiawi karena ia berakar pada sabda Allah yang tidak dapat berdusta. Tapi kepastian ini tidak muncul secara otomatis dari teks kitab suci. Ya, tidak ada. Jika sabda Allah hanya tersimpan dalam bentuk tulisan, maka dia hanyalah sabda in potentia, artinya hanya berada dalam potensi, bukan sabda in actu, dalam kenyataan, dalam kesempurnaan, dalam tindakan, sabda in actu. Dia menjadi pasif, menanti interpretasi, dan dengan itu menjadi rentan terhadap keraguan dan penyimpangan. Ya. Nah, ada 6 syarat otoritas ilahi. Agar wahyu ilahi benar-benar hidup, aktif, dan mengikat, diperlukan suatu otoritas yang dapat menjamin kepastian interpretasi. Ya, perlu. Otoritas tersebut harus memenuhi 6 syarat mendasar. Yang pertama, infalibilitas, ketidakbisasalahan, ketakbersalahan. Tanpa otoritas yang tidak mungkin salah, tidak ada kesimpulan pasti yang dapat diambil dari wahyu. Son ada, macam Protestan, baku naik terus. Kepastian tidak mungkin diturunkan dari premis yang tidak pasti, sebuah aksioma logika yang tidak terbantahkan. Maka harus ada interpretator ilahi yang infalibel. Bukan setiap pendeta baca ayat kitab suci lalu podcast di YouTube dia rasa paling benar. Itu
mengklaim infalibilitas diam-diam. Ya. Yang kedua, visibilitas. Itu yang pertama infalibilitas, yang kedua visibilitas. Otoritas itu harus tampak dan bisa terkendali, tidak bisa halusinasi. Saya mendapat Roh Kudus dong. Saya baca ini dan saya yakin saya tidak bisa salah. Bodoh. Jika hanya Roh Kudus yang dijadikan patokan, maka otoritas menjadi tersembunyi dan subjektif. Itu ala Protestan manapun di seluruh muka bumi. Siapapun bisa mengklaim mendengarkan Roh, tapi tidak ada mekanisme validasi seperti yang terjadi pada Petrus dalam Matius 16 ayat 17. Calvin mengklaim diinspirasi Roh Kudus, tapi tidak ada mekanisme validasi. Hanya pendukung-pendukung yang terus menjilat karya-karyanya itu yang terus ikut validasikan Calvin. Tidak ada mekanisme validasi untuk Calvin. Gereja menyatakan itu heretik, selesai. Yang ketiga itu soal vitalitas. Ya. Vitalitas maksudnya vital, penting untuk hidup. Otoritas itu harus hidup, bukan sekedar warisan teks. Sebagaimana Kristus hidup dan berbicara, demikian pula gerejanya harus memiliki otoritas yang hidup untuk menyelesaikan sengketa doktrinal. Sola Scriptura gagal. Begitu ada sengketa, masing-masing angkat diri, sudah jadi paus. Mau paus Deki atau paus Yoseteu, pilih sendiri. Akhirnya terakhir saya juga yang pilih kan. Yang keempat, publisitas. Tidak bisa gaya Calvin masuk di toilet langsung dapat inspirasi Roh Kudus, langsung tulis Institute of Christian Religion. So, tidak bisa. Itu harus dibuang di sampah. Dia harus berlaku, otoritas ini harus berlaku secara terbuka dan universal. Bukan hanya bagi kelompok rahasia ala Calvin atau pribadi tertentu ala Ellen G. White. Kebenaran ilahi bersifat katolik, artinya untuk semua. Begitu, publisitas. Yang kelima, perpetualitas. Perpetual itu artinya abadi, terus-menerus, hadir sepanjang zaman. Jadi, otoritas itu harus terus-menerus hadir sepanjang zaman. Jika otoritas ilahi pernah mati, maka terjadi kehancuran epistemik total. Ya. Karena itu, meski takhta suci kosong sementara, sede vacante, gereja tetap hidup melalui para uskup dan mekanisme yang telah diinstitusikan secara publik. Sementara Protestan, begitu Luther protes, datang Calvin protes, datang Zwingli protes, sekarang Dekingares protes. Dekingares kan tidak percaya Maria diangkat ke surga kan? Luther percaya. Jadi yang keenam itu singularitas, ketunggalan. Ya. Akhirnya otoritas ini harus tunggal, tidak bisa otoritas bersama. Jika terdapat lebih dari satu pusat otoritas yang setara ala Protestan, maka kepastian runtuh akibat competing finals. Otoritas-otoritas yang saling baku naik, otoritas-otoritas yang saling bertentangan, ya kan? Nah, tafsiran Deki dan tafsiran Joshua Teu misalnya, itu baku naik sembarang, baku tabrak kan? Tambah lagi Ernestus, tambah lagi siapa Mikana, rame. Tambah lagi ini, siapa yang kecil ini? Elia Miran, oh sudah, baku naik sudah. Jadi ada enam unsur yang diperlukan untuk otoritas. Nah, adanya kebutuhan akan prinsip organisasi tertinggi. Dalam setiap sistem yang kompleks, baik biologis, sosial maupun teologis, diperlukan sebuah prinsip pengatur tertinggi. Higher organizing principle. Untuk memastikan kesatuan dan kestabilan. Dalam gereja, prinsip ini terwujud dalam tahta tunggal yang menjadi rujukan akhir dalam penyelesaian doktrin. Ya, tidak bisa baca-baca Alkitab, soalnya bisa. Alkitab itu benda mati, begitu. Siapa yang bilang benda hidup? Dalam pelajaran biologi paling dasar, makhluk hidup itu tidak ada di dalamnya Alkitab Protestan, begitu. Yesus tidak mendirikan gereja sebagai konglomerasi otonom para patriark, melainkan sebagai tubuh mistik yang memiliki satu kepala manusiawi, Petrus dan para penggantinya. Sebagaimana Kristus adalah batu penjuru, Efesus bab 2 ayat 20, dia mendelegasikan otoritasnya kepada Petrus. Tu es Petrus et super hang Petram edificabo ecclesiam meam, bukan ecclesiae, gereja-gerejaku, denom-denomku, bukan. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Matius bab 16 ayat 18. Para rasul memang berbagi otoritas dalam bentuk kolegial, iya, tapi tetap ada satu pusat yang mengikat. The throne of Peter.
tahta Petrus. Tanpa prinsip tunggal ini, yang terjadi adalah disfungsionalitas epistemik. Seperti yang terlihat dalam ortodoksi timur, banyak patriark tetapi tanpa kemampuan untuk secara definitif menyelesaikan konflik atau menyelenggarakan konsili ekumenis tanpa kekuatan eksternal. Misalnya waktu dulu Kaisar, ya. Tanpa tahta tunggal tidak bisa, bro. Tidak bisa, apalagi kalau masuk Protestan. Oh, ramai. Sebaliknya dalam gereja Katolik kita menemukan struktur yang secara hierarkis terintegrasi dan terorganisasi, di mana kepastian doktrinal dapat dicapai karena ada tahta terakhir yang bisa memutuskan. Ya. Nah, mari kita lihat ada analogi yang bagus ya dari software komputer. Di sini ada yang hobi otak-atik komputer kan. Analogi ilmiahnya seperti ini. Teologi sebagai suatu sistem yang terkunci. Teologi itu sistemnya harus dikunci. Tidak bisa dibiarkan cerai-berai ala Protestan. Itu teologi pelangi, teologi kebiri, teologi baku naik. Tidak bisa. Itu bukan teologi. Teologi adalah sistem yang terkunci, doktrin, dogma. Mari kita beralih sejenak ke dunia teknik komputer. Di sini ada yang software computing software. Sistem operasi modern itu menghadapi masalah yang dinamakan race condition. Konflik yang terjadi ketika dua atau lebih proses mencoba mengakses sumber daya secara bersamaan tanpa koordinasi. Itu misalnya kalau tiba-tiba komputer kamu hang, itu sebenarnya ada dua aplikasi yang berebut ambil memori. Namanya race condition. Jadi konflik itu terjadi ketika dua atau lebih proses mencoba mengakses sumber daya secara bersamaan tanpa koordinasi. Tidak diatur kan, supaya aplikasi ini ambil ini, aplikasi ini ambil. Solusinya ada satu istilah komputer, MUTEX, Mutual Exclusion Lock, ya, yang menjamin hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya tersebut pada satu waktu. Ya. Jadi diarahkan supaya aplikasi ini yang ambil duluan, aplikasi ini tahan dulu. Nanti sesudah ini ambil, ini ambil, bergilir, begitu. Mutual Exclusion Lock, tangkap ini dulu. Nah, begitu pula dalam gereja, otoritas paus bertindak sebagai mutex epistemik, mutual exclusion lock epistemik, penahan konflik, pelindung kepastian. Tanpa mutex ini, ortodoksi misalnya hidup dalam kondisi multi master clock. Ya, masing-masing patriark menjadi otoritas terakhir dan ketika tidak sejalan, sistem jadi macet. Ya, jadi ortodoks sekarang sebenarnya macet. Tiap kali mau bikin konsili ekumenis selalu saja ada patriark yang menolak. Akhirnya tidak jadi. Macet total. Itu karena apa? Karena kondisinya multi master clock, tidak bisa sinkronisasi lagi, masing-masing jalan sendiri. Nah, lebih parah lagi dalam Protestantisme. Situasinya lebih gawat kalau di Protestantisme. Tidak ada clock sama sekali, tidak ada yang bisa klik begitu, krek. Dia bisa pasang pegangan begini. Setiap individu menjadi interpretator otoritatif atas kitab suci. Hasilnya kita lihat kan, fragmentasi tak berujung, denominasi tak terhitung, dan kehancuran epistemik yang total destruction of epistemic. Gereja Katolik adalah arsitektur ilahi yang dibangun oleh Sang Insinyur Agung, Kristus sendiri. Dia menciptakan sistem yang selaras dengan realitas manusia, hierarki yang kelihatan, sakramen yang menyentuh indera, dan otoritas yang hidup. Bukan otoritas berupa teks mati, itu omong kosong. Ya. Nah, godaan pertama adalah serangan epistemik dari setan. Itu sebenarnya godaan paling tua dalam sejarah kehidupan manusia. Serangan terhadap epistemik, sistem epistemologi. Strategi pertama iblis bukanlah penindasan atau kekerasan, tetapi serangan terhadap epistemologi. Apakah Allah sungguh-sungguh berkata? Coba baca Kejadian bab 3 ayat 1. Begitulah dosa memasuki dunia melalui relativisme doktrinal dan keraguan terhadap kepastian wahyu. Bro, begitu. Iblis mengulangi strategi ini dalam pencobaan terhadap Kristus di padang gurun pada Matius bab 4. Dia berkata, jika engkau anak Allah, dan seterusnya. Ini mempertanyakan apa yang baru saja dinyatakan secara publik oleh Allah Bapa di sungai Yordan. Inilah anakku yang kukasihi. Iblis langsung datang dan coba kalau anak Allah, nah coba bikin begini. Iblis.
Pada pencobaan kedua, setan bahkan mengutip kitab suci, Mazmur 91 yang dikutip itu, untuk menyokong interpretasi privatnya. Sebuah tindakan yang menggemakan cara Protestantisme menggunakan Alkitab secara atomistik dan subjektif. Tada, kenakan di sini siapa yang cara epistemiknya mirip. Kan saya sudah bilang, Tuhan itu Katolik, iblis itu Protestan. Selesai. Jawaban Yesus bukan sekedar kutipan teks, tetapi kutipan dengan otoritas ilahi dari sabda yang hidup, menunjukkan bahwa hanya interpretasi yang sahlah yang merupakan sabda Allah in actu, sabda Allah dalam tindakan. Ya kan? Keren kan? Nah, Gereja Katolik sebagai konstruksi ilahi, divine engineering, divine construction. Apa yang dirancang oleh Kristus bukanlah sistem keagamaan lepas kendali yang bergantung pada tafsir perorangan yang berceloteh panjang lebar di akun YouTube. Bukan, itu bukan sistem keagamaan. Itu yang dirancang oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah sebuah divine engineering. Divine engineering itu apa? Rekayasa ilahi, rekayasa sakral yang mencakup hierarki, sakramen, dan otoritas infalibel yang bersifat tunggal, hidup, dan publik. Tanpa otoritas semacam ini, kitab suci hanya tersisa sebagai potensi, in potentia, bukan dalam tindakan, dalam kenyataan, in actu. Ya, ini mengandaikan kamu paham aktus dan potensi dari metafisika klasik, ya, aktus dan potensi, potensi dan aktus. Dan jika interpretasi terhadap firman itu tidak pasti, maka iman kehilangan daya penyelamatnya, karena hanya kepastian yang dapat melahirkan pertanggungjawaban. Ya. Kalau misalnya ini katakan, kalau di Protestan itu yang iman tidak pasti begitu, ya Tuhan yang salah karena tidak kasih kepastian. Dia tidak bisa menghakimi karismatik, tidak bisa menghakimi Wanes, tidak bisa, karena tidak ada kepastian kan, tidak bisa. Gereja Katolik adalah wadah epistemik ilahi, sistem tempat Allah mengikatkan kepastiannya kepada manusia. Di luar sistem ini, setiap bentuk iman tidak lebih daripada probabilisme spiritual. Semoga benar, bukan amin. Jadi Protestan itu yang sekedar mudah-mudahan benar, ya. Begitu mereka ketemu tidak benar, pindah lagi ke satu. Begitu dia rasa tidak benar, pindah lagi ke denom tersedia begitu banyak. Tapi dengan ketidakpastian seperti ini, tidak perlu ada pertanggungjawaban. Makanya saya bilang apa? Protestantisme itu adalah wajah kekristenan yang tidak mau jadi Kristen. Wajah kekristenan tanpa salib. Bahkan mereka pakai kayu salib, itu yang ambil kayunya. Kristus yang berkorban di atas salib dibuang. Karena untuk Protestan penderitaan itu aneh. Pikul salib itu aneh. Ya, mereka hanya mau I love you Lord, sola fide, sola gratia. Jadi di luar sistem wadah epistemik ilahi dalam gereja Katolik, setiap bentuk iman tidak lebih dari probabilisme spiritual. Semoga, mudah-mudahan benar, bukan ya benar. Ya benar itu hanya dalam gereja Katolik. Yang lain mudah-mudahan Dekin Garis benar, mudah-mudahan MYM benar, mudah-mudahan Mikana benar, mudah-mudahan Elia Miron benar. Protestan akan tertinggal di situ sampai kiamat. Sebagaimana Santo Petrus diperintahkan untuk menguatkan saudara-saudaramu, Lukas bab 22 ayat 32, demikianlah gereja melalui Paus terus menjaga umat dari jebakan primordial iblis di Taman Eden. Apakah Allah sungguh berkata? Jadi sebagai kesimpulan saudara-saudari, dalam rekayasa ilahi tiada celah bagi keraguan. There is no. Gereja bukan hanya pewarta Injil, tetapi arsitek epistemik dari keselamatan. Dia ada agar manusia tahu dengan pasti bahwa Allah benar-benar telah berkata, dan bahwa kata-katanya tetap hidup, aktif, dan menusuk seperti pedang bermata dua. Ibrani bab 4 ayat 12. Jadi kritik serangan anti-Katolik soal infalibilitas itu menembak kaki sendiri. Abaikan retorika mulut panas dari pendeta-pendeta anti-Katolik di luar sana. Karena toh mereka tidak infalibel. Terus paksa orang Katolik supaya percaya tafsiran mereka itu dari Hong Kong. Selamat menghibur diri.